Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 19 Januari 2021 kita belajar tema 6 subtema 1 PB6 mata pelajaran bahasa Indonesia, masih mengenai deklamasi puisi atau membaca puisi. Namun nanti di penjelasan ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengamati seseorang ketika deklamasi puisi atau membaca puisi ya. Nah, setelah itu SBDP mengenai tinggi rendah nada, ini sudah pernah kita pelajari pada semester 1. Namun nanti ibu akan jelaskannya kembali ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan. Namun nanti kita awali doa bersama ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon ampun buat segala dosa kami ya Tuhan, agar tidak terang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Bapa, berkatilah pembelajaran kami, bukanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami mohon berkatilah selalu, berkah kesehatan dan umur yang panjang. Begitu juga ya Tuhan buat situasi sekarang ini, kami mohon segerakanlah ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini ya Bapa, agar kami boleh belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami mohon terima doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak ibu akan menjelaskan pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai bagaimana cara kita mengapresiasi ketika orang membacakan puisi karya orang lain atau karya diri sendiri. Ya, mengapresiasi ketika orang lain membacakan puisi atau deklamasi puisi, baik itu karya orang lain atau karya diri sendiri. Nah, di sini ibu memisalkan, mengambil contoh, ibu mengapresiasi atau menganalisis seseorang ketika lagi deklamasi puisi. Nah, judul puisinya itu ada di hadapan kami itu Dikala Ku Berdoa, karya Elviani. Nah, ibu bacakan ya nak ya. Dikala ku berdoa, ada rasa damai di hati. Dikala ku berdoa, air mata ini jauh, satu-satu di pipi. Dikala ku berdoa, ku sadari siapa diriku, tidak putih Tuhan. Ketika ku berdoa, ku dengar bisikanmu menyejukkan, sekan menghapus keresahan di hatiku. Terima kasih Tuhan atau kasih sayangmu, atas kasih sayangmu padaku. Nah, itu dia isi dari puisi tersebut. Nah, ibu menganalisis orang lain ketika membacakan puisi tersebut. Ibu tidak memberikan videonya karena apa? Karena nanti takutnya terlalu panjang ya, Dak. Inilah hasil analisis ibu. Nah, yang pertama mengenai intonasi. Nah, pada pembacaan puisi Dikala Ku Berdoa, seseorang membacakan puisi itu dia dominan terpacu pada menggunakan intonasi sedih saja, nak. Itu dia. Nah, ibu jabarkan lagi. Dia menggunakan tempo lambat, nada rendah, dan tekanan dinamiknya terlalu lembut. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran SBDP kita. Boleh Bu, boleh. Ya nak ya. Karena intonasi itu kan berhubungan dengan tanda tempo. Yang kedua yaitu lafal. Nah, pada pembacaan puisi Ku Berdoa itu lafal yang digunakan itu kurang jelas, sehingga si pendengar sulit memahami apa yang disampaikan si pembaca. Pengucapan bahasanya itu kurang jelas, itu dia lafal ya nak. Yang ketiga, mimik, ekspresi wajah ya. Nah, pembacaan puisi Dikala Ku Berdoa itu menggunakan mimik sedih pada bait kedua, ketiga, keempat, dan mimik gembira pada bait yang pertama, sehingga di lirik kedua bait keempat itu berhubungan. Nah, berarti si pembaca ini sesuai mengekspresikan
memberikan mimiknya itu, ekspresi wajahnya itu sesuai dengan isinya, itu dia ya. Yang keempat, gestur, gerak-gerik tubuh. Nah, gesturnya ini pada si pembaca ini dia sesuai gerakan anggota tubuhnya, tidak ada kekurangan. Nah, berarti dari hasil analisis ibu yang 4 poin ini, yang tidak sesuai itu adalah lafalnya saja. Nah, kalau 1, 3, dan 4 dia sudah sesuai dengan intonasinya sedih, dia sudah sesuai karena isi puisinya itu adalah sedih, suasananya sedih, dan pembacaannya itu sudah ada tepat setiap bait-baitnya. Lalu yang keempat, gesturnya, gerak-gerik tubuhnya juga sudah sesuai, hanya lafalnya saja yang kurang ya nak. Nah, itulah bagaimana cara mengapresiasi atau menganalisis atau menilai seseorang ketika membacakan puisi karya orang lain atau karya diri sendiri. Nah, selanjutnya pembelajaran SBDP tinggi rendah nada ini sudah pernah dipelajari pada semester 1. Akan Ibu jelaskan kembali. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada ini bisa disebut dengan intonasi. Nah, ini berhubungan dengan mengapresiasi puisi juga ya. Itu dia. Selanjutnya, nah di situ ada di hadapan kamu urutan tinggi rendah nada. Ada yang menggunakan angka. Nah, tinggi rendah nada ini ada yang menggunakan angka dan ada juga yang menggunakan huruf balok ya. Nah, jadi perlu kamu ketahui dia ada penentuan perbedaan. Kalau pada angka, jika ada tanda titik di bawah itu dia berarti nadanya rendah. Jika dia tidak memiliki tanda titik itu artinya nadanya sedang. Tapi kalau dia tanda titiknya di atas angkanya itu berarti nadanya itu tinggi. Jadi perlu kamu ketahui jika dia semakin ke kiri, jika semakin ke kiri nada akan semakin rendah. Jika semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Itu dia, itu sudah terlihat di hadapanmu pada tangga nada berbentuk angka. Itu dia ya. Nah, kalau dia berbentuk balok, itu ada di hadapan kamu. Itu dia urutannya dari C itu berarti do, D itu berarti re, dan seterusnya. Sama maknanya, kalau dia semakin ke kanan berarti nadanya semakin tinggi. Dan kalau dia semakin ke kiri nadanya semakin rendah. Nah, nada bertitik di bawah nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada yang sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Sama halnya dengan nada angka, bentuk angka. Itu dia nak ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita. Cita-citaku, ku ingin seperti yang ku bisa. Ku ingin seperti mereka. Ku ingin berbakti untuk negeriku, berilmu, beriman, dan bertakwa. Wahai teman-temanku, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Capailah cita-cita setinggi langit. Bekali hidup dengan ilmu. Jangan cepat berputus asa. Hadapi segala rintangan yang ada. Jangan lupa berdoa agar terwujud di kemudian hari. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Tadi sebelumnya ada contoh teman kamu membacakan puisi ya mengenai cita-cita, dan itu juga sudah pernah ibu berikan pada tanggal 18 Januari kan. Itu nanti tugas kamu berhubungan dengan tugas kamu pada bahasa Indonesia. Kamu mengamati teman kamu ini yang ibu berikan video sebelumnya itu yang ditayang di TVRI. Kamu amati bagaimana dia membacakan ataupun mendeklamasi sebuah puisi.
Itu dari intonasinya, lafalnya, mimiknya, gesturnya. Caranya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana cara kita mengamati teman kita ketika membacakan puisi, ya. Jadi kamu mengamati video yang Ibu berikan tadi, teman kamu yang membacakan puisi yang bertemakan cita-citaku, perempuan tadi tersebut, kamu amati sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Berarti ada 4 poin ya yang kamu amati, itu dia. Nah, kalau SBDP itu ada di halaman buku tema halaman 55. Itu ada 2 cuplikan lagu yang berbeda. Yang pertama Indonesia Pusaka, yang kedua Kesayangan. Di situ diminta isi lagu dan tempo lagu. Jadi kamu tulis cuplikan lagunya, liriknya, petikan lagunya. Setelah kamu tulis liriknya, judul lagunya apa, lalu karyanya siapa, ciptaan siapa, kamu tulis isi lagunya tentang apa. Setelah itu kamu tentukan tempo lagunya apa. Nah, jadi kalau SBDP hanya 2 saja ya. 1 penggalan lagu dari Indonesia Pusaka, dan yang kedua penggalan lagu dari Kesayangan, ya, judulnya Kesayangan. Ibu harap kamu dapat memahaminya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.